Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryanti, mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Dasar. Kali ini akan memaparkan tentang aliran dan tokoh dalam filsafat pendidikan, mata kuliah filsafat ilmu, dosen penentunya Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi, MPD. Sedikit tentang saya adalah lulusan S1 PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, lulus tahun 2019, bekerja sebagai PNS guru di SDN 1 Pengadilan Kota Tasikmalaya, dan telah lama mengajar selama 4 tahun. Beberapa yang akan kita bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga argumentasi posisi, dan yang keempat penutup. Ya, dalam pendahuluan kita akan sedikit membahas tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, dan proses pendidikan. Dalam sejarahnya, berbagai aliran filsafat pendidikan berkembang, masing-masing membawa pandangan berbeda mengenai cara mendidik manusia secara ideal. Memahami berbagai aliran dan tokohnya sangatlah penting bagi pendidik agar memiliki dasar pemikiran dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan bermakna, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Beberapa yang akan kita bahas mengenai aliran dan tokoh dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, apa pengertian filsafat pendidikan dan bagaimana peranannya dalam dunia pendidikan? Yang kedua, apa saja aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan dan karakteristiknya? Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam filsafat pendidikan dan kontribusinya? Yang keempat, aliran filsafat pendidikan mana yang paling relevan diterapkan dalam pendidikan dasar saat ini? Maka tujuan pembahasan kita kali ini yang pertama untuk menjelaskan secara komprehensif pengertian filsafat pendidikan, yang kedua mendeskripsikan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan dan prinsip-prinsipnya, yang ketiga menguraikan kontribusi tokoh-tokoh besar dalam filsafat pendidikan, dan yang keempat menyampaikan pandangan kritis terhadap aliran filsafat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar kontemporer. Adapun manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari aliran serta tokoh filsafat pendidikan, yang pertama, bagi mahasiswa, pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang dasar-dasar filsafat pendidikan serta penerapannya dalam konteks pendidikan dasar. Yang kedua, bagi pendidik, pembahasan ini dapat menjadi referensi dalam memilih pendekatan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai filosofis yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Yang ketiga, bagi pembaca umum, pembahasan ini dapat memperluas perspektif tentang pentingnya landasan filosofis dalam membentuk sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Baik, inilah penjelasan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan secara mendalam. Filsafat pendidikan tidak hanya membahas tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, tetapi juga mengkaji secara kritis mengenai alasan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut George F. Naylor, filsafat pendidikan adalah usaha sistematis untuk memahami hakikat pendidikan secara menyeluruh dan mendalam.
Sementara menurut John Dewey, pendidikan merupakan rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus yang terjadi dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme. Yang kedua, realisme. Yang ketiga, pragmatisme. Yang keempat, eksistensialisme. Yang kelima, perennialisme. Yang keenam, esensialisme. Dan yang ketujuh, rekonstruksionisme. Kita bahas satu persatu aliran filsafat pendidikan ini. Yang pertama, idealisme. Prinsip dasarnya, dunia ide dan nilai-nilai adalah realitas yang sejati. Pendidikan bertujuan membentuk manusia ideal. Tokoh utamanya Plato, aplikasi pendidikannya menekankan pengajaran moral, estetika, logika, dan sastra klasik. Kelebihannya mengembangkan nilai-nilai luhur dan ideal. Namun kekurangannya yakni kurang menekankan keterampilan praktis dan kontekstual. Yang kedua, aliran realisme. Prinsip dasarnya, dunia fisik adalah realitas objektif. Pendidikan bertujuan membekali siswa dengan pemahaman ilmiah. Tokoh utamanya adalah Aristoteles. Aplikasi pendidikannya fokus pada sains, observasi, dan metode induktif. Kelebihannya memperkuat keterampilan logika dan analisis. Namun kekurangannya cenderung kaku dan mengabaikan dimensi afektif. Yang ketiga, aliran pragmatisme. Prinsip dasarnya, kebenaran diukur dari kegunaannya. Pendidikan adalah proses sosial dan eksperimental. Tokoh utamanya John Dewey. Aplikasi pendidikannya pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman. Maka kelebihannya ada adaptif terhadap perubahan dan kontekstual. Sedangkan kekurangannya bisa terlalu relatif dan mengabaikan nilai tetap. Yang keempat, eksistensialisme. Prinsip dasarnya, individu bebas menentukan makna hidupnya. Pendidikan bertujuan membentuk kesadaran diri. Tokoh utamanya Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard. Aplikasi pendidikannya, pendidikan yang personal dan reflektif. Kelebihannya mengembangkan otonomi dan tanggung jawab pribadi, sedangkan kekurangannya sulit diterapkan dalam sistem pendidikan yang masif dan seragam. Yang kelima, perennialisme. Prinsip dasarnya pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai universal dan abadi. Tokoh utamanya Robert Hutchins, Mortimer Adler. Aplikasi pendidikannya studi teks klasik dan pengembangan logika. Kelebihannya memberikan fondasi intelektual kuat. Kekurangannya kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang keenam, esensialisme. Prinsip dasarnya pendidikan harus fokus pada pengetahuan dasar yang esensial. Tokoh utamanya William Bagley. Aplikasi pendidikannya penekanan pada kurikulum inti, core curriculum. Kelebihannya memberikan struktur pembelajaran yang jelas, sedangkan kekurangannya cenderung mengabaikan kreativitas dan minat individu. Yang ketujuh, rekonstruksionisme. Prinsip dasarnya pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Tokoh utamanya Theodor Bramel, Paulo Freire. Aplikasi pendidikannya pendidikan kritis, dialogis, dan kontekstual. Kelebihannya mendorong kesadaran sosial dan partisipasi aktif. Sedangkan kekurangannya yakni potensi konflik bila tidak seimbang secara politik. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Plato. Plato menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang ideal. Ia menggambarkan bahwa pendidikan membebaskan manusia dari kebodohan menuju pencerahan. Yang kedua, Aristoteles
memandang bahwa pendidikan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Ia memperkenalkan metode logika dan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Yang ketiga, John Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Ia melihat sekolah sebagai miniatur masyarakat. Yang keempat, Paulo Freire. Ia menolak pendidikan gaya bank dan mendorong pendekatan dialogis yang membebaskan dan memberdayakan. Yang kelima, Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan perkembangan anak secara alami. Yang keenam, Jean-Paul Sartre memperjuangkan kebebasan individu dan tanggung jawab dalam pendidikan. Yang ketujuh, Robert Hutchins dan Mortimer Adler mempromosikan pendidikan berbasis teks klasik dan diskusi filosofis. Pandangan saya sebagai penulis tentang aliran filsafat pendidikan ini, yaitu dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, penulis memandang bahwa aliran pragmatisme dan rekonstruksionisme merupakan aliran yang paling relevan. Pragmatisme dengan prinsip learning by doing-nya mampu memberikan pendekatan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna bagi anak-anak usia sekolah dasar. Sementara itu, rekonstruksionisme memberikan kesadaran akan pentingnya membentuk generasi yang sadar sosial, kritis terhadap lingkungan, dan mampu berkontribusi terhadap perubahan sosial. Relevansi tokoh filsafat dengan pendidikan dasar saat ini. Konsep-konsep yang diajukan oleh tokoh seperti John Dewey sangat kontekstual untuk pendidikan dasar. Pendekatannya yang demokratis dan berbasis pengalaman sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan diferensiasi pembelajaran dan proyek berbasis konteks lokal. Sementara itu, Paulo Freire memberikan dasar bagi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, terutama dalam mendorong literasi kritis sejak usia dini. Jean-Jacques Rousseau mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan tahap perkembangan anak dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Kesimpulannya, filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir yang mendalam dalam memahami dan merancang proses pendidikan. Berbagai aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme, hingga rekonstruksionisme menawarkan perspektif yang beragam tentang tujuan, isi, dan metode pendidikan. Tokoh-tokoh besar seperti Plato, Dewey, dan Freire menyumbangkan gagasan yang relevan hingga kini. Dalam konteks pendidikan dasar saat ini, pendekatan eklektik yang menggabungkan pragmatisme dan rekonstruksionisme dinilai paling sesuai. Penulis menyarankan agar calon guru dan praktisi pendidikan terus menggali pemikiran filsafat pendidikan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran. Pemerintah dan institusi pendidikan juga perlu mendorong kurikulum yang berakar pada nilai-nilai filosofis yang humanis dan kontekstual agar pendidikan benar-benar mampu membentuk insan yang merdeka, kritis, dan bertanggung jawab. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.